Lalalala. Ngapain sih, Mah? Ini Mama lagi beresin kamar. Kan nanti saudara kita ada yang mau datang mau nginep. Aduh, ngapain sih? Ngerepotin aja. Nggak boleh gitu. Mama nggak ngerasa repot kok. Mama malah senang ada saudara kita yang mau menginap di rumah. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Shalom. Senang sekali Ibu Feby bisa ketemu lagi dengan adik-adik semua di Small Sekolah Minggu Online. Tentunya adik-adik semua sudah siap kan mau mendengar firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita satukan hati, kita lipat tangan kita, tunduk kepala, tutup matanya, tidak lagi main-main, tidak lagi lari-lari. Semua ikuti Ibu Feby ya. Bapa di surga, terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan masih menyertai sekolah minggu kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami untuk mendengar firman Tuhan dengan tekun. Tuhan juga kiranya memberikan pengertian agar kami sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dan bisa melakukannya di dalam hidup kami. Pimpin juga ibu guru kami yang akan bercerita hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi adik-adik semua di awal video pasti telah menyaksikan ibu sedang beres-beres ya, sedang membersihkan kamar karena ada saudara ibu yang akan datang menginap di rumah ibu. Siapa di antara adik-adik semua ada yang pernah kedatangan tamu? Mungkin itu kakek atau nenek, om, tante, atau mungkin juga adik kakak sepupu yang datang ke rumah untuk menginap. Ada? Gimana perasaan adik-adik kalau ada yang datang menginap di rumah? Pastinya senang ya ada yang menginap di rumah kita. Biasanya kalau ada tamu yang akan datang menginap di rumah kita, papa dan mama adik-adik semua pasti sibuk ya, sibuk mempersiapkan kamar, bersih-bersih agar tamunya dapat tinggal nyaman di rumah kita, dapat tidur dengan nyenyak di rumah kita. Bahkan biasanya juga mama belanja ke pasar, membeli bahan-bahan makanan yang disukai oleh orang-orang yang datang menginap di rumah. Adik-adik, Alkitab menceritakan kalau Tuhan Yesus pernah mengatakan pada murid-muridnya kalau Tuhan Yesus akan menyediakan tempat untuk orang-orang yang mengasihinya untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan karena di rumahnya banyak tempat. Bagaimana ceritanya? Pasti adik-adik penasaran kan? Yuk, mari kita sama-sama menyaksikan tayangan cerita kita hari ini ya. Untuk itu semuanya sikap yang manis, duduk manis, telinganya dipasang. Kita mau sungguh-sungguh menyimak firman Tuhan agar kita bisa mengerti firman Tuhan. Mari kita sama-sama saksikan. Surga. Surga adalah rumah Allah. Tuhan Yesus berasal dari sana.
Karena Tuhan Yesus mengasihi manusia, Ia turun dari surga dan menjelma menjadi manusia. Tuhan Yesus lahir sebagai bayi mungil, diasuh oleh Yusuf dan Maria. Ia tumbuh besar sebagai manusia, tinggal dan hidup bersama-sama manusia. Ia mengajar dan menolong banyak orang. Bahkan, ia mati di kayu salib demi menanggung hukuman dosa manusia. Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia, adik-adik, dan juga ibu. Waktu Tuhan Yesus masih hidup di dalam dunia, Tuhan pernah berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Seperti tertulis di Yohanes 14 ayat kedua, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa di surga, rumahnya Tuhan, ada banyak sekali tempat tinggal. Tuhan Yesus rindu semua orang yang dikasihinya tinggal bersamanya di surga. Itu sebabnya Ia akan kembali lagi ke surga buat menyiapkan dan membereskan tempat tinggal buat kita semua. Sekarang Tuhan Yesus di surga sedang beres-beres, menyediakan tempat tinggal yang indah buat kita semua. Adik-adik, ingat cerita minggu lalu? Ya, Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematiannya mengunjungi murid-muridnya. Ia sempat hidup bersama murid-muridnya selama 40 hari. Murid-murid menjadi bahagia karena guru mereka hidup kembali. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak bisa menemani para murid lagi karena sudah tiba waktunya buat Tuhan Yesus kembali ke surga. Untuk apa Tuhan Yesus kembali ke surga? Ya, untuk menyediakan tempat buat kita semua nanti. Tibalah waktunya Tuhan Yesus mau pulang ke surga. Sebelumnya, Tuhan Yesus berpesan dulu ke murid-murid agar mereka jangan takut dan kesepian. Karena nanti setelah Tuhan Yesus kembali ke surga, akan datang Roh Tuhan yang tidak kelihatan menemani para muridnya dan orang-orang yang percaya kepadanya. Lihatlah adik-adik, dengan disaksikan oleh murid-muridnya, awan seolah turun menyelimuti kaki Tuhan Yesus. Perlahan-lahan Tuhan naik dan kakinya terangkat dari tanah. Tuhan Yesus semakin lama semakin tinggi, tinggi, tinggi. Kepala para murid sampai terdongak tegak dan Tuhan Yesus sudah tidak kelihatan lagi. Ia sudah kembali ke surga adik-adik. Di surga, Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat tinggal buat semua orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, walaupun sekarang ini Tuhan Yesus tidak bersama-sama lagi dengan kita di dunia ini, tapi bukan berarti Tuhan Yesus sudah tidak sayang lagi pada kita. Tuhan Yesus tetap cinta kita, tetap sayang kita, tetap memperhatikan kita. Karena Tuhan Yesus pergi duluan ke surga bukan untuk malas-malasan, bukan untuk main-main, tapi Tuhan Yesus pergi duluan ke surga untuk menyediakan tempat buat kita, buat adik-adik juga ibu nanti. Seperti yang dikatakan di kitab Yohanes pasal 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yuk sama-sama kita ulangi ya. Karena ayat ini juga merupakan ayat hafalan kita minggu ini.
Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kita ulangi sekali lagi. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, sudah hafal? Ya. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini kita akan membuat busa sabun. Hore! Adik-adik pasti suka semuanya kan? Membuat busa sabun? Bagaimana caranya ya? Yuk kita sama-sama saksikan ya bagaimana caranya, bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama nanti untuk menemani adik-adik untuk membuat aktivitas hari ini. Yuk sama-sama kita saksikan. Bahan yang kita perlukan untuk aktivitas kita hari ini adalah kertas origami, pensil atau bolpen, gunting, pensil warna, sabun deterjen, bisa yang bubuk atau yang cair. Di sini ibu pakai yang cair, atau bisa juga adik-adik pakai sabun cuci piring mama. Lalu baskom untuk wadah air. Pertama-tama adik-adik bisa menggambar Tuhan Yesus, lalu kemudian gambarnya diwarnai. Setelah gambarnya diwarnai, kemudian gambarnya digunting. Kalau adik-adik kesulitan menggambar Tuhan Yesus, adik-adik bisa menggambar salib di atas kertas origami sisi yang putihnya. Kemudian setelah jadi gambar salibnya, gambar salib tersebut kita gunting. Langkah selanjutnya ini nih yang seru. Tapi adik-adik harus minta tolong ditemani papa atau mama ya. Terlebih dulu baskom diisi air. Lalu adik-adik tumpahkan sabun yang tadi kita siapkan ke dalamnya. Setelah itu dengan tangan kita aduk deh. Kita aduk-aduk airnya sampai timbul banyak busa. Setelah busa sabunnya terbentuk banyak, segera adik-adik pindahkan busa sabunnya ke wadah ya, sambil dibentuk bulat-bulat agar menyerupai awan. Langkah terakhir, kita letakkan deh gambar salib atau gambar Tuhan Yesus yang adik-adik miliki di tengah-tengah busa sabun tersebut. Jadi deh aktivitas kita hari ini. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah bukan membuatnya? Nanti cepat-cepat ya adik-adik harus langsung foto karena busanya gampang menghilang. Setelah difoto, nanti adik-adik kirimkan ke guru kelas masing-masing. Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Yuk, mari sama-sama kita bersatu dalam doa lagi. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Ikuti Ibu Febi ya. Ya, mari kita lipat tangan. Bapa di surga, terima kasih buat sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih juga buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, kiranya Tuhan terus pimpin kami, jadikan kami anak-anak yang taat dan setia sampai nanti Tuhan datang yang kedua kalinya. Pimpin juga ya Tuhan kehidupan kami untuk seminggu yang akan datang. Dalam nama
Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik.